Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang dinamika partikel, namun dengan subbahasan analisis kuantitatif masalah dinamika partikel sederhana. Atau bisa kita katakan hari ini kita akan latihan soal terkait tentang penerapan hukum Newton yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke soal pertama. Soal pertama, sebuah benda bermasa 6 kg terletak di atas lantai licin ditarik oleh seorang anak dengan gaya 30 Newton dalam arah mendatar. Hitung besar percepatan yang dialami benda tersebut. Kita jawab, diketahui massa dari bendanya 6 kg, massa sama dengan 6 kg, kemudian gaya sama dengan 30 Newton. Pertanyaannya adalah besar percepatan benda. Kalau kita gambarkan diagram gayanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada sebuah benda terletak di atas lantai yang licin, kemudian ditarik dengan gaya 30 Newton. Karena lantai itu licin, maka tidak ada gaya gesekan. Ingat, gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jika benda bergerak ke kanan, maka gaya gesek bergerak ke kiri. Namun, karena dalam permasalahan soal ini keadaan lantai adalah licin, maka kita tidak perlu menggambarkan arah gaya gesek, ya. Tidak ada gaya gesek. Sehingga gaya yang bekerja untuk menarik benda hanya gaya yang 30 Newton. Kita langsung gunakan hukum kedua Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Karena gayanya cuma 1, maka kita gunakan F-nya yang 30 ya. Maka di sini 30 sama dengan massanya 6 kilo dikali A. Kita pindah ruas, A sama dengan 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kurang lebih untuk soal pertama seperti ini. Kita next ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping, sebuah balok bermasa 2 kg diletakkan di atas lantai kasar dan ditarik dengan gaya 10 Newton, membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang lantai. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan koefisien gesek kinetik 0,1, hitung besar percepatan yang dialami benda tersebut. Ingat, jika kalian menemukan permasalahan seperti ini, maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah melihat apa saja yang diketahui di soal, kemudian gambarkan arah diagram gaya yang bekerja pada benda. Sekarang kita lihat apa saja yang diketahui di soal. Di sini massa 2 kg, kita tuliskan M sama dengan 2 kg. Kemudian lantainya kasar, karena lantainya kasar maka pada benda nanti akan ada gaya gesekan. Ditarik dengan gaya 10 Newton, F sama dengan 10 Newton, F yang digambar ya. Membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang lantai, jadi sudutnya 37 derajat. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian koefisien gesek 0,1, pertanyaannya adalah percepatan gerak benda. Ya. Pertanyaannya A. Kita lihat dulu pada gambar, kemudian kita gambarkan diagram gayanya. Ingat, karena di sini gayanya tidak searah sumbu X dan tidak searah sumbu Y, maka harus kita uraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kita uraikan F-nya ke arah sumbu X, maka di sini F cos 37 berapit dengan sudut itu cos. Kemudian kita uraikan ke arah sumbu Y, jauh dari sudut itu sin, maka di sini F sin 37 derajat.
Ditariknya ke kanan, maka bendanya bergerak ke kanan. Ya. Kita gambarkan arah percepatannya ke kanan. Kemudian, setiap benda itu memiliki massa dan benda bermassa itu punya gaya berat yang arahnya ke bawah, arah gaya berat. Kemudian, setiap benda yang terletak di lantai memiliki gaya normal yang arahnya ke atas. Ini adalah gaya normal. Kemudian, karena diketahui lantai dalam keadaan kasar, maka antara lantai dan benda akan timbul yang namanya gaya gesek. Karena bendanya ditarik ke kanan dengan gaya F, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Kita gambarkan arah gaya geseknya ke kiri. Kita lambangkan dengan FG, ya, F gesek. Nah, sehingga pada gambar kita ketahui gaya yang searah dengan sumbu X adalah F cos 37 dan F gesek. Sementara yang searah dengan sumbu Y, W gaya normal dan F sin 37 derajat. Kita langsung jawab, pertanyaannya adalah hitung besar percepatan dari gerak benda. Maka kita gunakan hukum Newton bahwa A sama dengan sigma F dibagi M. Dilihat bahwa A itu searah sumbu X, ya. Sehingga jika pertanyaannya adalah A, maka kita gunakan yang searah dengan A, dalam hal ini sumbu X. Maka semua gaya yang searah sumbu X sama dengan bergeraknya ke kanan, ya, di situ ada F cos 37, kemudian dikurang dengan gaya geseknya, dibagi dengan massa. Ingat ya, bahwa yang searah sumbu X adalah F cos 37 dan gaya gesek. Karena geraknya ke kanan, maka yang kanan dulu dikurang dengan yang kiri. Ya. F cos 37 dikurang dengan gaya gesek. Nah, ini kita turunkan lagi rumusnya sama dengan F cos 37 dikurang gaya gesek itu rumusnya mu dikali gaya normal. Ingat ya, di sini gaya gesek itu sama dengan mu dikali gaya normal. Nah, ini harus diingat. Oke, kita ganti rumusnya jadi mu dikali gaya normal dibagi dengan massa. Nah, dalam hal ini, maka kalian harus mengingat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara menghitung gaya normal ya. Di sini kita sudah punya arah-arah gayanya, maka langsung kita hitung saja gaya normalnya terlebih dahulu yang searah dengan sumbu Y. Di sini sigma FY sama dengan 0, yang ke arah atas ada gaya normal ditambah dengan F sin 37 dikurang dengan W sama dengan 0. Kita masukkan angkanya N ditambah gayanya di situ 10 Newton. Sin 37 0,6 minus W. W itu gaya berat. Kalau massanya 2 kg, maka gaya beratnya adalah 20. Karena 2 dikali 10. Maka di sini W-nya sama dengan 20 ya. Sama dengan 0. Kita hitung N plus 6 min 20 sama dengan 0. Kita pindah ruas, N sama dengan 20 dikurang 6, hasilnya adalah 14 Newton. Kita sudah punya nilai gaya normal, maka kita balik lagi ke rumus yang pertama. Kita masukkan langsung angkanya sama dengan F di situ 10, cos 37 itu diingat tabel kemarin 0,8 dikurang mu-nya 0,1 dikali 14 gaya normalnya dibagi dengan massa bendanya 2 kg. Kita selesaikan sama dengan 10 dikali 0,8 itu 8 min 0,1 dikali 14 1,4 dibagi dengan 2 ya. Sama dengan 8 dikurang 1,4 itu 6,6 dibagi 2, maka hasilnya adalah
3,3 meter per sekon kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sekali lagi diingat bahwa gaya gesek itu rumusnya koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Mu dikali gaya normal. Dan kalian harus ingat cara menghitung gaya normal tergantung dari bentuk bidangnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini contoh kedua. Kita next ke contoh berikutnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Dua buah benda A dan B masanya masing-masing 1 kg. Jadi di sini massa A 1 kg, massa B 4 kg. Disusun seperti gambar. Benda A terletak di atas meja kasar dengan koefisien gesek kinetik sebesar 0,2 jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, percepatan kedua benda, yang A. Kemudian B, tegangan tali pada A, ya, yang dekat dengan MA. Dan B, tegangan tali pada TB, ya, pada benda B. Oke, sekarang kita lihat yang diketahui. Di sini ada diketahui massa A sama dengan 1 kg. Berarti berat A sama dengan 10 Newton. Massa B sama dengan 4 kg, maka beratnya sama dengan 40 Newton. Kemudian koefisien gesek 0,2 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Sekarang kita lihat pada gambar. Ingat selalu gambarkan diagram gayanya. Benda B punya gaya berat ke bawah, WB. A pun punya gaya berat ke bawah, WA. Kemudian gaya normalnya ke atas. Dan pada tali ada tegang tali. Di sini TA, kemudian di sini ada TB. Ya. Ini saling meniadakan. TB. Oke. Karena di sini MB lebih besar daripada MA, maka bendanya bergerak ke bawah ya, turun. Yang B-nya turun ke bawah, kemudian yang A-nya bergerak ke kanan. Ya, ketika MB-nya turun, maka yang A bergeser ke kanan. Nah, ketika A itu bergeser, karena di sini diketahui meja itu kasar, maka antara A dan meja ada gaya gesek yang arahnya melawan gerak. Di sini F gesek. Nah, kurang lebih seperti ini gambar dari diagram gayanya. Sekarang kita jawab yang A. A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Sama dengan, ingat di situ, gaya yang searah dengan arah gerak ada dua. Yang pertama WB, yang kedua adalah FG. Ya, dan itu berlawanan. WB turun, FG-nya ke kiri. Ya, maka langsung kita tuliskan di sini bahwa yang menyebabkan bergerak ada dua, WB dikurang gaya gesek miliknya MA. Dibagi, masanya ada dua, MA ditambah MB. Sama dengan, kita turunkan rumusnya dulu, WB min FG adalah mu dikali gaya normal. Gaya normal miliknya benda A ya. Dibagi MA ditambah MB. Kita hitung dulu gaya normalnya ya. Di sini benda A. Ingat sigma FY sama dengan 0. Fokusnya hanya kepada benda A. Yang ke atasnya ada gaya normal, ke bawahnya punya gaya berat sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Maka sama dengan WA tadi di situ 10 Newton. Kita masukkan sama dengan WB-nya 40 min 0,2, NA sama dengan WA, nilainya 10, dibagi
MA tambah MB. 1 ditambah 4, 5 ya. Maka ini sama dengan 40 min 2 dibagi 5. 40 kurang 2, 38 dibagi 5. Hasilnya adalah 7,6 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah ketemu nilai percepatan dari bendanya. Sekarang kita bahas satu persatu. Besar tegangan tali milik A berapa, besar tegangan tali milik B berapa. Caranya kita pindah ke slide berikutnya. Tadi diingat bahwa percepatan yang kita dapat nilainya 7,6 meter per sekon kuadrat. Kita jawab dulu tegangan tali TA. Untuk menjawab tegangan tali, maka kita harus memotong sistem ini satu persatu ya. Kita potong yang A, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Ke sana ada T miliknya A. Kemudian geraknya tadi ke kanan. Maka gaya geseknya tadi ke kiri. Nah, ingat itu ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung jawab menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A, karena bergeraknya ke kanan duluan ya. Di sini kan Fx bergeraknya ke kanan duluan, maka di sini TA dikurang Fg sama dengan MA dikali A. Kita turunkan rumusnya, tadi Fg itu adalah mu dikali NA sama dengan MA dikali A. Ingat angka-angka yang sudah kita tahui di slide sebelumnya tadi. TA min 0,2, NA tadi 10, sama dengan 1 dikali 7,6. Kita hitung, TA min 0,2 kali 10, 2, sama dengan 7,6. Kita pindah ruas, TA sama dengan 7,6 tambah 2, hasilnya 9,6 Newton. Nah, ini milik A ya, tegangan tali miliknya A. Sekarang kita hitung tegangan tali miliknya B. Tegangan tali B. Kita potong benda B. Ke bawah punya gaya berat WB, ke atas punya tegangan tali B. Kemudian geraknya ke bawah ya. Langsung kita hitung menggunakan konsep hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Geraknya ke bawah, maka WB dikurang TB. Sama dengan masanya kita menggunakan massa B ya. MB dikali A. Kemudian di sini WB-nya tadi 4 kg, berarti 40. Min TB sama dengan 4 dikali 7,6. Kemudian 40 min TB sama dengan 4 dikali 7,6, itu hasilnya 30,4. Baru kita pindah ruas ya. 40 min 30,4 sama dengan TB. Sehingga TB sama dengan 9,6 Newton. Nah, ingat nilainya sama karena dalam hal ini katrol tidak bermassa ya, ringan. Maka antara TA dan TB itu nilainya pasti sama ya. Kita hanya membuktikan saja. Jadi nanti kalau pertanyaannya TA atau TB, maka cukup cari satu saja. Dan itu nilainya pasti sama antara TA dan TB. Kita next ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. 2 buah balok masing-masing bermassa 2 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti gambar. Jadi dalam hal ini masanya sama antara MA dan MB ya. Nilainya 2 kg. Artinya gaya beratnya pun nanti sama, WA-nya 20 Newton, WB-nya juga 20 Newton. Bidang permukaan meja licin. Nah, di sini licin, maka antara B dan meja itu tidak terjadi gaya gesek ya, karena dia licin. Jika balok B ditarik mendatar dengan gaya 40 Newton ke kiri, percepatan baloknya adalah.
Karena ditariknya ke kiri, maka dia bergeraknya ke kiri, kemudian yang A bergeraknya naik. Kita gambarkan dulu punya WA ke bawah ya, WA. Nah, karena bendanya licin, maka kita tidak perlu menggambarkan gaya normal pada B dan tidak usah juga menggambarkan arah gaya berat pada B. Bidangnya licin, maka gaya normalnya tidak digunakan. Ya. Sehingga kita fokusnya hanya kepada F dan WA. Kita langsung jawab saja. Menggunakan hukum 2 Newton bahwa A sama dengan sigma F dibagi sigma M. F-nya ke kiri, F dikurang W yang ke bawah, WA ya. Dibagi MA ditambah MB sama dengan F-nya di situ 40 min WA-nya 20 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 20 dibagi 4 hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menjawab besar percepatannya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Dua buah benda A dan B masanya masing-masing 3 kg dan 2 kg. Jadi di sini ada M1 dan M2 ya. M1-nya di sini 3 kg. Kemudian M2-nya 2 kg. Disusun seperti gambar, kedua benda terletak di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesek kinetik sebesar 0,1. Jadi di sini mu-nya sama dengan 0,1 dan ditarik dengan gaya F sebesar 20 Newton. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang A, percepatan kedua benda, kemudian besar tegangan tali antara M1 dan M2 ya. M1-nya sama dengan 3 kg, berarti W1-nya sama dengan 30 Newton. M2 sama dengan 2 kg, maka W2-nya sama dengan 20 Newton. Kemudian kita gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda. Ingat ya, setiap benda bermassa punya gaya berat, maka di sini untuk M1 punya gaya berat 1, kemudian dia punya gaya normal 1. Kemudian benda 2 punya gaya berat W2 dan punya gaya normal ke atas untuk N2. Karena benda ditarik ke kanan, maka percepatannya ke kanan, sehingga gaya gesek untuk benda pertama arahnya ke kiri, Fg1, dan untuk benda kedua arahnya juga ke kiri, Fg2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka diagram gayanya sudah kita lukiskan ya. Kemudian kita langsung bisa menghitung percepatan menggunakan rumus hukum kedua Newton. A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Dengan F yang digunakan adalah F yang searah dengan arah percepatan ya. Dalam hal ini sumbu X. Jadi di sini F dikurang gaya gesek 1 dikurang gaya gesek 2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, kita turunkan rumusnya bahwa gaya gesek itu adalah mu dikali N1 min mu dikali N2 dibagi M1 ditambah M2. Kita masukkan lagi angkanya sama dengan F-nya di situ 20 min mu-nya 0,1 dikali gaya normal 1. Lihat saja di gambar ya, bahwa gaya normal 1 itu adalah W1. Nah, W1-nya itu 30. Kita masukkan langsung 30 min mu 0,1 dikali dengan gaya normal 2 adalah W2 ya, nilainya 20. Dibagi dengan masanya 3 ditambah 2. Nah, ini sama dengan 20 dikurang 3 dikurang 2 dibagi 5. Sama dengan 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Setelah kita ketemu nilai A ya,
kita bisa menghitung berapa besar tegangan tali antara M1 dan M2. Caranya kita potong saja dan dikerjakan dari benda yang berada di sebelah kiri ya, dalam hal ini M2. Saya potong M2 maka gambarnya akan seperti ini ya. M2. Di sini ada T antara 1 dan 2 karena di situ dihubungkan dengan tali. Tadi geraknya ke kanan dan ada gaya gesekan ke kiri untuk benda kedua. Ya, sehingga diagram gayanya seperti ini. Kita langsung bisa jawab yang B ya. Menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A, tapi yang digunakan hanya M2 saja. Karena bendanya bergerak ke kanan, maka T dikurang FG2 sama dengan M2 dikali A. Kita masukkan rumusnya mu dikali N2 sama dengan M2 dikali A ya. Maka T min mu-nya 0,1 dikali N2-nya sebesar W2, W2-nya 20 sama dengan 2 dikali A-nya tadi 3. Nah, kita hitung, maka T min 0,1 kali 20 itu 2, sama dengan 2 kali 3 itu 6 ya. Maka T sama dengan 6 ditambah 2, hasilnya adalah 8 Newton. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung besar tegangan tali antara M1 dan M2. Jadi caranya dipotong saja, ambil M2 yang berada di sebelah kiri ya. Kemudian gambarkan arah gayanya. Baru digunakan hukum kedua Newton, masukkan angkanya, hitung, maka ketemulah nilai tegangan talinya. Nah, kita next ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping, sebuah balok bermasa 5 kg terletak di atas bidang miring kasar ya. Kalau kasar berarti ada gaya gesek nanti. Dengan sudut kemiringan 37 derajat jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan koefisien geseknya 0,1, hitung besar percepatan gerak benda. Ya, diketahui massa sama dengan 5 kg, maka gaya beratnya adalah 50 Newton, sudutnya 37 derajat, kemudian mu-nya 0,1 dan nilai gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, kita gambarkan diagram gayanya. Setiap benda bermassa itu pasti punya gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Kemudian benda yang terletak di lantai atau pada bidang akan mengalami gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut. Ya, gaya normalnya tegak lurus. Kemudian bendanya terletak di bidang miring, artinya bendanya akan bergerak ke bawah. Ya. Bendanya akan bergerak ke bawah. Oke. Kita uraikan arah W-nya seperti pada pertemuan sebelumnya. Di sini adalah W cos theta. Dan yang searah dengan bidang miring adalah W sin theta. Ingat sumbu X itu yang bidang miring ya. Kemudian karena dia bergeraknya turun, maka ada gaya gesek yang arahnya ke atas ya. Di sini ada gaya gesek. Nah, sehingga pada sumbu X gayanya ada dua, W sin dan Fg ya. Kita langsung masuk ke rumus karena pertanyaannya besar percepatan. Menggunakan hukum kedua Newton, A sama dengan sigma F dibagi M ya. Sigma F-nya karena dia turun berarti W sin theta dikurang Fg dibagi M. Sama dengan, ini kita turunkan rumusnya dulu, W sin theta min mu dikali gaya normal dibagi M ya. Sama dengan W sin theta min mu dikali, ingat gaya normal kemarin kalau bidang miring tanpa ada gaya lain ya, maka gaya normalnya adalah W cos theta. W cos theta per M. Kita masukkan angkanya sama dengan W-nya di situ 50. Kemudian sin 37 itu 0,6 min mu 0,1. Kemudian W-nya di situ 50
dikali cos 37 0,8. Ingat ya, sin cos 37 sama 53. Kemarin sudah saya kasih tabelnya. Nah, itu diingat, dicatat ya. Per masanya di situ 5 kilo. Nah, ini kita kali saja 6 kali 5 30 min 8 kali 5 40 dikali 0,14 ya, dibagi 5. Hasilnya adalah 30 dikurang 4 itu 26 dibagi 5. Maka hasilnya 5,2 meter per sekon kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara menghitung besar percepatan gerak benda yang bergerak pada bidang miring kasar ya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Michael ingin menimbang berat tubuhnya di dalam sebuah lift yang bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Jika massa Michael saat lift dalam keadaan diam sebesar 50 kilo, jadi di sini massanya 50 kg, berarti berat dia 50 kali 10, 500 Newton ya. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan yang pertama, berat Michael saat lift naik ya. Kita sebut saja dengan gaya normal, 1 ya. Kemudian berat Michael saat lift turun, gaya normal yang kedua. Nah, ini mudah saja. Di sini diketahui juga bahwa percepatan gerak liftnya nilai A-nya sudah ada 5 meter per sekon kuadrat ya. Dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita langsung jawab yang pertama ya. Jadi ada sebuah lift di sini. Liftnya bergerak naik dengan percepatan A. Di dalamnya ada Michael. Kemudian Michael punya gaya berat ke bawah itu W. Dan dia punya gaya normal ke atas. Nah, ini kita langsung hitung menggunakan hukum kedua Newton. Ingat ya, berat di dalam lift itu adalah gaya normal. Itu yang ditanya. Oke, kita hitung yang A. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena geraknya ke atas, maka gaya normal dikurang W ya. N1 dikurang W sama dengan M dikali A. N1 dikurang W-nya tadi 500 sama dengan massa dia 50 kg dikali dengan gerak lift atau percepatan liftnya 5. Ya. Maka hasilnya adalah N1 min 500 sama dengan 250. Maka N1 sama dengan minus pindah ruas jadi plus. Berarti 250 tambah 500 hasilnya 750 Newton. Kalau liftnya bergerak naik, maka berat Michael seolah-olah tambah besar ya. Yang awalnya 500, pada saat dia menimbang di lift yang naik, beratnya menjadi 750 ya, artinya tambah besar. Sekarang kita cek kalau liftnya turun ya. Kita gambarkan liftnya. Liftnya turun, A-nya ke bawah berarti. Kemudian Michael di dalam. Gaya normalnya tetap ke atas, N2 kita hitung. Gaya beratnya tetap ke bawah, W. Ya, kita masih menggunakan rumus hukum kedua Newton. Di sini karena dia geraknya ke bawah, maka W dikurang N2 sama dengan M dikali A. Kita masukkan W-nya 500 min N2 sama dengan 5 dikali 50 dikali 5 ya. Ini 500 min N2 sama dengan 250. N2 sama dengan 500 dikurang 250. Hasilnya 250 Newton. Nah, berat Michael pada saat lift itu turun seolah-olah berkurang ya. Tambah ringan menjadi 250 yang awalnya 500 Newton. Nah, kurang lebih seperti ini konsep menimbang berat tubuh dalam lift yang bergerak naik atau turun ya. Baik, kurang lebih seperti ini ya pembahasan kita terkait dengan penerapan hukum Newton pada contoh-contoh soal sederhana. Silahkan dipelajari lagi dan silahkan cari soal-soal jenis lain ya menggunakan konsep yang sudah saya ajarkan. Silahkan dicoba diselesaikan soal-soal yang kalian temukan
yang terkait dengan konsep dari hukum Newton. Oke, silahkan belajar. Nah, berikut ada tugas yang saya berikan untuk kalian. Disimak saja. Tugas pertama itu sama seperti contoh, saya ganti angkanya saja. Dan tugas kedua pun sama seperti contoh dan saya ganti angkanya saja. Silahkan dikerjakan, tugas masih sama disetorkan ke Google Classroom ya, dalam bentuk foto saja. Oke, sekian saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get